Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Redinan Maulana dari Prodi Manajemen 23B dengan NPM 234111144. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang controlling dalam manajemen. Pengantar. Controlling dalam konteks manajemen adalah proses sistematis pengukuran, pemantauan, dan penyesuaian kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan ini dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif. Ini melibatkan perbandingan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, identifikasi varians, dan implementasi tindakan korektif jika diperlukan. Dengan fokus pada perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif, controlling membantu organisasi untuk tetap terarah, efisien, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam esensinya, controlling merupakan instrumen penting dalam siklus manajemen yang membantu memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan optimal. Tujuan controlling. Controlling dalam manajemen memiliki tujuan integral yang meliputi pengukuran kinerja organisasi, memastikan pencapaian tujuan, menjamin efisiensi operasional, mengidentifikasi varian, mendorong perbaikan berkelanjutan, memberikan dasar keputusan, menjaga keberlanjutan organisasi, dan menghindari penyalahgunaan sumber daya. Proses controlling tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga proaktif dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan merancang strategi untuk meningkatkan proses dan kinerja. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, controlling menjadi instrumen kritis dalam membantu organisasi mengelola kinerja mereka, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tingkat keunggulan yang diinginkan. Komponen controlling. Komponen-komponen kontrol dalam manajemen saling terkait dan membentuk sistem integral untuk mengelola kinerja organisasi. Pertama, pengukuran kinerja melibatkan identifikasi indikator kinerja yang relevan dengan tujuan organisasi. Kemudian perbandingan dengan standar membantu mengidentifikasi varian dan menilai pencapaian tujuan. Tindakan korektif dan perbaikan diterapkan setelahnya, dan proses ini didukung oleh pemantauan terus-menerus untuk menanggapi perubahan dan tren. Umpan balik dan evaluasi memberikan informasi berharga untuk perbaikan berkelanjutan. Pengelola risiko dan penggunaan sistem informasi manajemen mendukung kontrol dengan mengidentifikasi risiko dan menyediakan data real time. Pengembangan standar yang relevan dan dapat diukur membentuk dasar bagi kontrol yang efektif, membimbing organisasi menuju pencapaian tujuan dengan akurat dan responsif. Proses kontrol. Proses kontrol melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memastikan kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, proses dimulai dengan perencanaan, di mana standar kinerja dan tujuan organisasi ditentukan secara jelas. Tahap berikutnya adalah pemantauan yang melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait kinerja aktual. Evaluasi kinerja kemudian dilakukan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat varian selangkah, koreksi dan perbaikan diimplementasikan untuk mengarahkan kinerja kembali ke jalur yang diinginkan. Umpan balik dari proses kontrol membantu dalam memperbaiki perencanaan di masa depan dan meningkatkan efektivitas proses kontrol. Proses kontrol tidak bersifat statis, sebaliknya, itu mencapai siklus yang terus berputar untuk memastikan adaptasi dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkungan dan tujuan organisasi. Dengan demikian, proses kontrol bukan hanya instrumen korektif, tetapi juga alat proaktif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Tantangan dalam controlling. Tantangan dalam proses controlling mencakup beberapa aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan kinerja organisasi. Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis menjadi salah satu tantangan utama, menyebabkan ketidakpastian dan memerlukan respon cepat dari proses kontrol. Kompleksitas organisasi juga dapat menciptakan hambatan, karena struktur yang rumit dapat menyulitkan identifikasi varian dan pengambilan tindakan korektif yang tepat. Selain itu, resistensi terhadap pengukuran kinerja dan kontrol dapat muncul dari pihak internal, memerlukan pendekatan dengan komunikasi dan perubahan budaya yang efektif. Teknologi yang terus berkembang sementara memberikan manfaat dalam pemanfaatan real time, juga membawa tantangan terkait dengan keamanan data dan integrasi sistem. Tantangan etika juga muncul dalam pengelolaan kontrol, terutama dalam keputusan yang berkaitan dengan privasi dan konsekuensi sosial. Oleh karena itu, sementara proses kontrol memberi kerangka kerja yang kritis untuk manajemen kinerja, pemahaman dan penanganan tantangan-tantangan ini menjadi esensial untuk mencapai kontrol yang efektif dan berkelanjutan.
Kesimpulan, dalam kesimpulannya proses kontrol dalam manajemen memainkan peran integral dalam mengarahkan, mengukur, dan meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, proses ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk perubahan lingkungan yang cepat, kompleksitas organisasi, resistensi terhadap pengukuran kinerja, perkembangan teknologi, dan isu-isu terkait. Meskipun demikian, pengelolaan efektivitas atas proses kontrol mampu memberikan organisasi keunggulan dalam menghadapi ketidakpastian dan beradaptasi dengan dinamika bisnis. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut guna memastikan kontrol yang efektif dan berkelanjutan, membimbing organisasi menuju pencapaian tujuan dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.